Satu, rekam suara. Panas sekali guys. Hai, perkenalkan nama saya Ari Murti. Umur saya 20-an tahun, lebih tepatnya 24 tahun. Saya tinggal di kota Makassar, atau biasa dibilang kota Daeng. Saat ini saya memutuskan untuk merintis YouTube. Welcome to my vlog. Oh my god. Tunggu, ada pesawat. Oke. Karena ini spesial awal, mari kita perkenalan apa yang ada di dalam vlog ini. Pertama, kalian melihat saya lewat iPhone. I'm not trying to show off, but hanya ini yang saya punya. And I will try to make better content for you guys. Kedua, kalian mendengar suara saya lewat mic HP ini. Iya, ini bukan punya saya. Anak-anak, mana HP-ku? Matiin aja. Oke, lebih baik minta maaf daripada minta isi nanti. Ada 3 poin penting yang akan saya kembangkan dalam video ini maupun perkembangan diri saya ke depannya. Poin penting pertama adalah confident atau percaya diri. Poin penting yang kedua adalah talk to cam atau bisa dibilang berani berbicara di depan kamera. Apa ini? Konten ini? Iya om, konten YouTube om. Oh, saya juga dulu tuh suka bikin konten. Oh, konten apa itu om? Itu untuk burung-burung di rumah. Sama kemarin waktu tangkap kepada lo, aku bikin konten. Tapi saya Facebook upload ki. Tunggu dulu. Di YouTube ada ji salam interaksi karena kita tuh di Facebook sulit ki. Itu kemarin banyak sekali tuh nah komen-komennya di konten kemarin. Salam interaksi semua komen nah. Tapi nantau ya kalau YouTube. Ya pala lanjut kok. Semoga sukses dan salam interaksi. Salam interaksi. Ada rasa aja. Sebelum masuk ke poin terakhir, karena kebetulan kita lagi bikin vlog, mungkin akan menyenangkan kalau kita explore keluar dan bersenang-senang di luar sana. Atau mungkin kita keluar, yang penting keluar lah. Karena ini daripada kita di sini terus kurang menyenangkan nantinya. And let's go having fun. Mari kita siap-siap dulu. Tujuan kita kali ini adalah pergi ke suatu tempat yang ramai
Dan tempat yang ramai pasti selalu berhubungan dengan perbelanjaan. Di luar sana hanya satu tempat yang seperti itu, yaitu mall. Kita siap-siap dulu. Tidak. Kita tidak akan berbelanja, melainkan kita akan bereksperimen di luar sana. Terutama saya akan melatih apakah saya bisa confident, dan juga melatih apakah saya bisa mengabaikan orang-orang di sekitar sementara saya berbicara di depan kamera seperti ini. Mungkin itu adalah tantangan tersendiri, dan mungkin ketika saya mencobanya nanti, apakah ada seperti rasa malu keluar nantinya. Let's see. Jadi mari kita berangkat. Ramai sekali. Jadi saya mencoba untuk terus mengabaikan orang-orang, sementara orang-orang itu ini adalah tempat yang tepat untuk bereksperimen, karena di sini orang-orang itu beda dengan tempat umum lainnya. Karena di sini mereka itu menunggu dan memperhatikan. Kalau di tempat lain biasanya kan hanya lewat, mungkin sangat mudah untuk melupakan. Reaksi mereka hanya kayak wah, kayak sekarang kayak mereka menunggu. Ya, tergantung saya bagaimana cara mengabaikannya, dan saya rasa di sini ada tempat untuk bagus untuk melatihnya. Itu di sana ada orang lagi. Dia tuh kayak tiba-tiba kayak langsung putar balik karena kayak entah karena malu mungkin. Sumpah kayak susah coy. Sampai kan orang-orang di sekitar ini susah sebenarnya. Rasanya diperhatikan itu kayak sedikit malu sebenarnya, karena ya mau diapa. Tujuan kita hanya datang untuk bereksperimen juga, jadi kita sempatkan untuk seperti itu. Oke. Mari kita bahas langsung situasi kita saat ini. Sekarang kita berada di bioskop dan saya juga sudah beli tiket. Kita akan nonton film Jumbo. Kenapa film Jumbo? Karena film ini memiliki views lebih dari 6 juta views di layar lebar atau di bioskop. Dan kedua, film ini animasi cuy. Animasi, terus kemudian 6 juta penonton. Dan yang ketiga yang bikin menarik film ini, yang bikin beda adalah ini adalah buatan Indonesia, buatan anak bangsa. Dan sepantasnya kita sebagai anak bangsa juga harus mensupport. Disclaimer, video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, karena ini juga dalam bentuk vlog pertama ya. Saya rasa itu cukup masuk akal. Ya, film Jumbo ini mungkin akan menjadi pelopor, menjadi pemimpin untuk diciptakannya film animasi-animasi berkualitas ke depannya. Jadi ya mungkin bisa kita lihat langsung bagaimana Jumbo ini memberikan kita experience, bagaimana menyampaikan filmnya kepada kita ini, kepada orang-orang dewasa seperti kita ini. Daripada lebih penasaran, mungkin kita langsung masuk ya. Apalagi sudah jamnya juga. Oke. Jika ditanya bagus tidak film ini, ya paling tidak saya belum pernah menonton film bisa berekspresi sejauh ini. Bahkan tubuh saya sampai merespon rasa merinding yang tumbuh, tertawa, dan bahkan tak luput juga dari rasa sedih. Walaupun tak banyak air mata yang keluar, ada perasaan yang saya sendiri tidak mengerti, seperti ada yang bergejolak dari dalam diri saya. Saya teringat dengan kata-kata Rian Adriandi yang membuat film ini. Jadi dia bilang begini, film Jumbo ini dibuat untukmu, untuk anak-anakmu, dan untuk anak-anak yang ada di dalam diri kita. Mungkin perasaan yang saya tidak mengerti ini berasal dari anak-anak yang ada di dalam diri saya. Perasaan egois, maunya menang sendiri, dan pengen jadi bintang di kalangan anak kecil dulu. Saya sangat berterima kasih atas diciptakannya film ini. Ini adalah bentuk dukungan saya terhadap karya anak bangsa, terutama film animasi. Dan mudah-mudahan Jumbo ini bisa jadi pelopor untuk diciptakannya animasi-animasi yang berkualitas nantinya. Terima kasih Jumbo.
Hai, there you are. Mari kita langsung ke poin terakhir. Ya, bisa dibilang tantangan dalam vlog ini adalah yaitu konsisten. Konsistensi ini melibatkan tujuan, karena tanpa tujuan kita tidak punya alasan untuk melakukan sesuatu secara konsisten. Karena tujuan saya dalam membuat vlog ini adalah saya ingin belajar tentang perkembangan diri, terutama itu di dunia kreativitas, menjadi storyteller yang baik, dan yang paling saya dambakan adalah bisa bertemu dengan orang-orang kreatif di luar sana dan storyteller yang menginspiratif seperti Ferry Irwandi dan Chandra Liau. Satu lagi yaitu terutama Aulion. Aulion itu saya mengetahui dunia editing, terutama aplikasi editing Premiere Pro itu dari Aulion. Saya sangat terima kasih kepada beliau. Soalnya dia unlimited apa ya? Kreativitasnya tuh unlimited. di luar jangkauan kreativitasnya. Saya rasa itu adalah hal yang paling saya dambakan, bisa bertemu dengan mereka semua, dan yang paling penting bisa ngobrol, tahu bagaimana mereka bisa menciptakan ide-ide orisinal, ide-ide yang belum pernah ada apalagi dalam dunia kreativitas. Dan ya, sampai pada akhirnya saya bisa menjadi orang yang menginspirasi juga, apalagi untuk orang-orang yang ingin mencurahkan dirinya, mencurahkan dunianya di dunia kreativitas, terutama filmmaking. Karena di zaman sekarang ini segala sesuatu itu terasa cepat dan transparan, terutama di dunia perkontenan. Makanya kenapa konsistensi di sekarang itu susah tumbuh, karena saya pribadi merasakannya. Beberapa tahun terakhir konsistensi itu kayak baru berapa bulan coba langsung pindah, karena konten-konten sekarang itu ya seperti itu, dibuat mudah, dibuat seolah-olah itu terlihat gampang, padahal ketika kita mencobanya ya sebenarnya ada proses di dalam situ. Ya mungkin karena orientasi dari kita semua adalah selalu inginkan hasil, padahal yang harusnya yang kita cintai adalah proses itu sendiri. Karena tanpa proses yang kita usahakan, tanpa ya mungkin semua akan terasa lelah juga. Dari sini vlog ini juga menandakan bahwa saya akan mencoba menjadi orang yang konsisten, apalagi dalam membuat vlog, filmmaking, kreativitas, editing, semuanya. Saya akan belajar dan terus mencoba. Ya, karena kita tidak akan pernah tahu sampai kita mencobanya. See you in the next video. Bye bye.